Baik, di sini kami akan menjelaskan yaitu tentang data, skala, dan pengskalaan. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu pertama ada pengertian data, yang kedua yaitu ada jenis data, yang ketiga yaitu ada contoh data, yang keempat yaitu ada pengertian skala, yang kelima yaitu ada jenis skala, yang keenam yaitu ada contoh skala, yang ketujuh yaitu ada pengskalaan, yang kedelapan yaitu ada jenis pengskalaan, dan yang kesembilan yaitu ada contoh pengskalaan. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian data. Data adalah bahan mentah yang dikumpulkan dari lapangan penelitian untuk kemudian diolah lebih lanjut. Data merupakan komponen penting dalam penelitian karena dengan data penelitian dapat mengelola, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari penelitiannya. Menurut Sugiono, data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan pemecahan masalah yang sedang ditanganinya. Data dapat berupa angka, kata-kata, gambar, suara, dan lainnya. Menurut Ari Kunto, data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengelolaan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Baik, di selanjutnya yaitu ada jenis-jenis data. Yang pertama yaitu ada data kuantitatif, yang kedua ada data kualitatif, yang ketiga ada data primer, dan yang keempat yaitu ada data sekunder. Baik, data kuantitatif yaitu data yang terdiri dari angka dan ukuran yang dapat diukur. Data ini dapat dianalisis menggunakan metode statistik. Adapun data kualitatif yaitu data yang terdiri dari deskripsi dan karakteristik non-numerik. Data ini seringkali berupa teks, gambar, audio, ataupun video. Selanjutnya itu ada data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk tujuannya meneliti tertentu. Yang keempat yaitu ada data sekunder, yaitu data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan lain, tetapi dapat digunakan kembali oleh peneliti atau tujuan mereka sendiri. Adapun contoh-contoh data. Yang pertama, contoh data kuantitatif. Dari data kuantitatif meliputi survei dengan skala Likert, hasil tes, data demografis, dan pengukuran fisik. Selanjutnya yaitu ada contoh data kualitatif. Dari data kualitatif termasuk contoh wawancara, catatan lapangan, transkripsi wawancara, dan analisis konten. Selanjutnya itu ada contoh data primer. Dari data primer adalah wawancara, survei, observasi lapangan, dan eksperimen. Dan selanjutnya itu ada contoh data sekunder. Dari data sekunder meliputi data pemerintah, dari data lembaga riset, dan dari data publikasi ilmiah. Selanjutnya yaitu ada pengertian skala. Menurut Sugiono, skala adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada di dalam alat ukur. Sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Oke, untuk selanjutnya jenis skala. Yang pertama skala nominal, yang kedua skala ordinal, dan yang ketiga skala interval, yang keempat skala rasio. Untuk skala nominal paling sederhana dan digunakan untuk menggolongkan objek atau peristiwa ke dalam kelompok yang terpisah berdasar kesamaan atau perbedaan ciri-ciri tertentu. Dan skala ordinal menunjukkan jarak interval antar tingkatan tetapi tidak harus sama. Untuk skala interval digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan dengan nilai 0 yang tidak memiliki arti absolut. Dan skala rasio sering digunakan untuk membedakan, mengurutkan, dan juga membandingkan data. Untuk contoh skala yaitu skala nominal, contohnya misalkan Anda melakukan survei tentang preferensi makanan. Anda memberikan responden pilihan antara pizza, burger, dan sushi. Dalam hal ini, jawaban responden hanya memberikan label kategori tanpa nilai numerik. Yang contoh kedua skala ordinal, misalkan Anda memberikan survei kepada siswa untuk menilai buku pelajaran berdasarkan tingkat kesulitan dengan pilihan mudah, sedang, dan sulit. Dalam hal ini, Anda memberikan urutan tingkat kesulitan, tetapi perbedaan antara
mudah dan sedang tidak bisa diukur dengan angka tertentu. Yang ketiga, skala interval. Misalkan Anda melakukan survei suhu udara di berbagai kota dalam skala Celcius. Anda mencatat bahwa suhu di kota A adalah 20 Celcius, sementara di kota B adalah 30 Celcius. Perbedaan suhu adalah 10%, tetapi tidak ada nol mutlak yang menunjukkan tidak adanya suhu. Dan yang keempat ada skala rasio. Misalkan Anda mengukur berat badan seseorang. Jika seseorang memiliki berat badan 60 kg dan yang lain memiliki berat badan 30 kg, perbandingan berat badan keduanya adalah 2,1. Di sini 0 berarti tidak adanya berat badan, dan perbandingan antara dua nilai memiliki makna mutlak. Pengertian skalaan. Perskalaan dalam metodologi penelitian adalah prosedur untuk menetapkan atribut atau karakteristik objek pada titik-titik tertentu sepanjang suatu kontinum. Dalam penelitian, pelaksanaan digunakan untuk mengembangkan alat pengukuran seperti angket, daftar cocok, dan skala yang memungkinkan penilaian individu yang bersifat subjektif menjadi lebih akurat. Pelaksanaan bertujuan untuk meningkatkan akurasi estimasi penilaian individu dan memungkinkan penggunaan alat pengukuran yang lebih efektif. Jenis pengskalaan: skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala nominal paling sederhana dan digunakan untuk menggolongkan objek atau peristiwa ke dalam kelompok yang terpisah berdasar kesamaan atau perbedaan ciri-ciri tertentu. Skala ordinal menunjukkan jarak interval antar tingkatan tetapi tidak harus sama. Skala interval digunakan untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan dengan nilai nol yang tidak memiliki arti absolut. Skala rasio sering digunakan untuk membedakan, mengurutkan, dan juga membandingkan data. Contoh perskalaan. Skala nominal contohnya dalam penelitian yang mengkaji pendidikan di sekolah, kita dapat menggunakan skala nominal untuk menggambarkan jenis pendidikan yang diberikan, seperti pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Skala ordinal contohnya dalam penelitian yang mengkaji kemampuan bahasa Inggris siswa, kita dapat menggunakan skala ordinal untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris siswa dengan membagi mereka menjadi kategori seperti baik, cukup, dan kurang baik. Skala interval contohnya dalam penelitian yang mengkaji kepuasan pelanggan, kita dapat menggunakan skala interval untuk mengukur kepuasan pelanggan dengan membaginya menjadi kategori seperti sangat puas, puas, cukup, dan tidak puas. Skala rasio contohnya dalam penelitian yang mengkaji tinggi badan, kita dapat menggunakan skala rasio untuk mengukur tinggi badan dengan membaginya menjadi kategori seperti tinggi, sedang, dan rendah. Sekian yang dapat kami sampaikan dan terima kasih.